Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih dalam Berendo. Tadi kita sempat membahas seputar dengan pengemasan, bagaimana sih pengemasan yang tepat sasaran bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Bengkulu, ngomongin tentang sejarah nih Pak Agus. Ya mungkin tadi Bunda Fonika sempat menyinggung pengemasan yang baik, yang tepat sasaran ini bisa kena mungkin ke masyarakat. Nah seperti apa sih Pak, mungkin kalau dari sisi sejarawan yang idealnya seperti apa Pak pengemasannya Pak? Ya, kalau kita bicara tentang kelokalan ya, sejarah ini hampir diminati oleh masyarakat secara umum. Karena sejarah ini ilmu yang sangat luar biasa, ilmu sangat terbuka. Oh betul. Ya, dari berbagai macam disiplin, mau belajar sejarah itu silakan monggo. Makanya ada sejarah yang ditulis secara amatiran, sejarah yang ditulis secara profesional. Sama dengan kayak petinju gitu ya, ada petinju amatiran, ada petinju profesional. Nah sekarang ini justru yang banyak bertaburan tuh sejarah-sejarah yang amatiran, dan ini tentu saja juga mempengaruhi perkembangan sejarah pada umumnya. Betul. Ketika dari berbagai macam disiplin ilmu itu mau mempelajari sejarah itu kan tidak ada larangan. Betul. Sehingga sejarah itu bisa ditulis oleh siapapun, dari tingkatan latar belakang pendidikan apapun. Nah persoalannya ketika berhadapan dengan sejarah yang seharusnya, bukan sejarah yang tidak seharusnya, itu kan beda sekali. Nah, kadang kalau kita lihat di tengah masyarakat kita ini masih ada pemahaman yang tanda petik sumir ya. Semua cerita rakyat, semua dongeng dan seterusnya itu mereka menganggap itu sejarah gitu loh. Oh iya. Jadi, betul. Kadang-kadang yang seharusnya tidak sejarah dianggap sejarah. Malah iya. kadang-kadang yang sejarah malah nggak dimasukkan. Iya betul. Nah, lebih cepat yang. Jadi selera masyarakat ini yaitu tadi dipengaruhi oleh jiwa zamannya, dipengaruhi oleh kebudayaannya, sehingga sejarah yang sebenarnya ini seringkali terabe. Bahkan kemudian jejak-jejak sejarah yang ada di dalam masyarakat itu seringkali diabaikan dan dibuang begitu saja gitu. Padahal itu bagian dari jejak-jejak sejarah. Tapi ketika justru yang berkembang dongeng, legenda dan seterusnya, maka akhirnya seorang memisahkan, memberi pembeda bahwa sejarah itu dongeng yang hidup. Nah, hidup artinya didukung oleh berbagai macam dokumen arsip. Sedangkan dongeng itu sejarah yang mati, karena tidak didukung gitu. Tidak ada fakta. Nah, yang berkembang di dalam masyarakat ini kan bercampur aduk ya, bumbu-bumbunya sejarah dengan dongeng ini bercampur, dan mereka menganggap ini bagian dari kehidupan masyarakat zaman dulu. Betul. Nah, yang terjadi ketika zaman sudah mulai luar biasa, sudah zaman digital, maka peran media ini sangat mempengaruhi bagaimana mencerdaskan masyarakat dalam memilah-milah mengenai sejarah. Iya baik, artinya sudah melebur ya Bapak ya tadi antara dongeng yang hidup dengan dongeng yang mati tadi ya. Kadang orang yang apalagi sekarang ini kan banyak bertebaran informasi-informasi ya yang dianggap itu sejarah, padahal nyatanya itu adalah dongeng belaka. Nah itu yang terjadi saat ini. Gitu. Betul, ya baik. Kita beralih ke Bunda nih Bunda, ngomongin soal tadi dongeng yang mati sudah terlanjur melebur di tengah kehidupan. Benar juga kalau kita lihat. Sulit juga itu dia. Dari kecil mungkin sudah diceritakan tentang dongeng dan itu menjadi seperti karakter masyarakat yang pada akhirnya masyarakat seperti ini karakternya seperti ini karena dongeng yang terbentuk seperti ini. Putri Gading Jepaka, sebenarnya itu kan
masyarakat menganggap oh ini sejarah gitu. Iya, iya. Tapi Dendam ketika tak tidak ada sudah, ya. bukti arsip itu ya nggak bisa lah Iya. Dikatakan disebut sebagai sejarah gitu. Betul, betul. Iya, mungkin kalau Bunda Fonika mungkin kita sambungkan saat ini ke G30 SPKI mungkin Bunda melihat kan G30 SPKI ini kan dia ditampilkan mungkin pada saat di media-media gitu ya, di media dia berbarengan nih menampilkan sejarah yang sebenarnya mungkin Bapak yang sudah ada dokumen-dokumennya seperti itu. Jadi G30 SPKI. ini banyak kontroversial Kontroversi juga, loh. juga. Karena itu tadi kalau itu sejarah atau mengambil dari bukan, Mas? peristiwa. Iya, Peristiwa ini kan nggak bisa direkonstruksi secara total. Nah ya makanya Yang masih diambil jadi itu PR bagian besar, kecil. ya. Lah, belum tentu karena film yang apa saja lah yang bertemakan sejarah itu pasti bumbu-bumbunya itu Lebih besar. ya karena lebih mementingkan sebuah seni pertunjukan. Karena film itu kan bagian dari seni pertunjukan. Nah, ketika sudah produk seni pertunjukan, maka unsur sejarahnya kadang-kadang diabaikan. Ya betul. Kalaupun ada, hanya dipakai sebagai pemanis untuk memenuhi target seni pertunjukan tadi. Nah, seperti film G30 SPKI, itu kan tidak ada bukunya bahwa sebuah peristiwa yang sudah berlalu itu bisa dikisahkan kembali secara total. Itu intinya. Jadi yang dikisahkan itu hanya sebagian kecil. Tapi karena sebuah seni pertunjukan melalui film ini harus bagus, kronologinya harus nyambung. Makanya ada diisi bumbu-bumbu yang sesungguhnya bukan bagian dari sejarah. Nah itu kuncinya sih. Iya. Oh iya. Jadi itu pengkisahan dari kisah nyata. Itu oke, tapi bukan Rangkaian totalitas dari ceritanya ya, Mas, ya. mewakili dari peristiwa yang secara total. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ya nggak ada, karena peristiwa itu kan ada waktunya, kapan ya, tempatnya di mana, kemudian para pelakunya. Dan kalau tidak ada orang yang sudah ganti, zamannya sudah berbeda, kemudian tempatnya juga sudah tidak ditemukan lagi, itu kan sebuah rekayasa menghadirkan sebuah peristiwa dengan mengkisahkan sebetulnya ya sedikit sekali gitu loh. Iya. Jadi jangan terlalu diyakini bahwa itu sebuah peristiwa yang totalitas itu dianggap sebagai kenyataan, realitas. Ya namanya sejarah ini kan ada kisah-kisah yang memang harus dilengkapi supaya kelihatan enak dan enak ditonton Apalagi gitu. naik ke film ya Mas ya. Iya benar. Karena prosedural mungkin sebuah seni pertunjukan seperti film ini kan harus mungkin sutradara skenario kan harus manis gitu. Kalau nggak ada yang nonton gitu. Kalau sedih ya digambarkan bagaimana kesedihannya. Mungkin ketika dimasukkan di lubang buaya dan seterusnya itu tidak seperti itu kenyataannya kan gitu. Ya, Bisa berbeda gitu. Betul. Tadi Bapak kita singgung mengenai pertunjukan sebuah film tadi ada unsur-unsur mungkin ditambah bumbu-bumbunya mungkin Bapak pertunjukan tapi kan di sini juga kalau kita melihat GP30 SPKI ini banyak adegan-adegan yang mungkin seperti kekerasan ya Bunda, mungkin adegan-adegan seperti itu mungkin kita ingin melihat kacamata dari KPID mungkin Bunda. Ini seperti apa sih mungkin tayangnya tapi tahan dulu ya Bunda ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Berendong.